Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Larasati Sarabintang dengan NPM belakang 117. Di sini saya akan memaparkan makalah saya yang berjudul Peran Media Sosial dalam Perubahan Politik di Era Digital. Pertama, saya akan memaparkan bagian pendahuluan, yaitu 1. Latar belakang. Latar belakang makalah ini membahas peran media sosial dalam perubahan politik di era digital, menggarisbawahi peran penting yang dimainkan oleh platform media sosial dalam mengubah cara politik dilakukan dan dipahami oleh masyarakat. Media sosial yang awalnya diciptakan sebagai wadah untuk berbagi informasi dan berinteraksi secara sosial telah berevolusi menjadi kekuatan yang mampu mengubah paradigma politik di berbagai belahan dunia. Fenomena ini juga terjadi di Indonesia, sebuah negara yang memiliki populasi pengguna media sosial yang sangat besar dan aktif. Media sosial telah menjadi alat yang kuat dalam membentuk opini, menyebarkan informasi, dan mobilisasi massa dalam konteks politik modern. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, penggunaan media sosial telah melampaui batas-batas geografis dan memungkinkan interaksi yang cepat dan luas antara individu, kelompok, dan institusi politik. Perlu dipahami bahwa media sosial telah merombak cara interaksi antara pemerintah, partai politik, dan masyarakat. Dulu, politik cenderung bersifat top-down, di mana keputusan dan informasi berasal dari pemerintah atau elit politik dan diterima oleh masyarakat. Namun, dengan adanya media sosial, terjadi perubahan paradigmatik menjadi lebih bottom up, di mana masyarakat memiliki akses lebih besar terhadap informasi politik, dapat berpartisipasi aktif dalam diskusi dan kampanye politik, serta dapat mempengaruhi agenda politik secara langsung. Selain itu, media sosial juga memberikan wadah bagi individu dan kelompok yang sebelumnya tidak memiliki akses atau representasi yang cukup dalam ranah politik formal. Hal ini dapat terlihat dari munculnya suara-suara minoritas, kelompok aktivis, dan gerakan sosial yang menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menyuarakan aspirasi dan tuntutan mereka. Fenomena ini dapat dilihat dalam berbagai kampanye sosial dan politik yang sukses di Indonesia, baik yang bersifat lokal maupun nasional, yang menggunakan media sosial sebagai alat utama untuk mencapai tujuan mereka. Di Indonesia, perubahan politik yang dipengaruhi oleh media sosial juga mencakup pergeseran dalam narasi politik dan pembentukan identitas politik. Media sosial memungkinkan pengguna untuk terlibat dalam diskusi dan perdebatan tentang berbagai isu politik, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pandangan politik dan preferensi pemilih. Hal ini dapat tercermin dalam proses polarisasi politik yang semakin terasa di media sosial, di mana pemilih cenderung membentuk kelompok-kelompok dengan pandangan politik yang serupa dan menentang kelompok-kelompok dengan pandangan yang berbeda. Contoh yang paling mencolok adalah bagaimana media sosial telah memainkan peran penting dalam pemilihan umum, kampanye politik, dan isu-isu politik yang sedang berlangsung. Misalnya, dalam pemilihan Presiden Indonesia tahun 2014 dan 2019, media sosial menjadi wadah utama bagi kandidat untuk berinteraksi dengan pemilih, menyampaikan pesan politik, dan membangun citra publik. Hal ini juga tercermin dalam penggunaan tagar atau yang biasa disebut itu hashtag yang menjadi tren di media sosial, seperti hashtag 2019 ganti presiden atau hashtag 2019 tetap Jokowi, yang mencerminkan dukungan dan perbedaan pandangan politik di antara masyarakat Indonesia.
Selain itu, media sosial juga telah memainkan peran dalam memicu perubahan sikap dan tindakan politik di kalangan masyarakat Indonesia. Contoh kasus termasuk gerakan massa atau demonstrasi yang diorganisir melalui media sosial seperti aksi unjuk rasa mahasiswa terkait isu-isu politik dan sosial pada tahun-tahun terakhir. Gerakan ini seringkali dipicu oleh penyebaran informasi atau ajakan melalui platform media sosial yang memobilisasi ribuan bahkan jutaan orang untuk bersuara atau bertindak dalam konteks politik. Dengan demikian, latar belakang makalah ini memberikan gambaran yang lebih luas tentang bagaimana media sosial tidak hanya mempengaruhi dinamika politik secara langsung, tetapi juga memainkan peran penting dalam perubahan dan memperluas ruang partisipasi politik, merangsang perubahan dalam narasi politik, dan membentuk identitas politik. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga kekuatan politik yang memiliki dampak signifikan dalam perkembangan politik dan masyarakat. 2. Tujuan. Tujuan utama makalah ini adalah untuk fokus pada tujuan spesifik dalam memahami peran media sosial terhadap perubahan politik di era digital. Dengan demikian, terdapat beberapa aspek yang menjadi fokus utama tujuan ini. Yang pertama, memahami dampak perubahan politik yang disebabkan oleh media sosial. Kedua, mengidentifikasi dampak positif dan negatif perubahan politik oleh media sosial. Yang ketiga, menyoroti pentingnya memahami peran media sosial dalam konteks perubahan politik. Dengan demikian, tujuan makalah ini adalah untuk memberikan landasan pemahaman yang kokoh tentang peran media sosial dalam memengaruhi perubahan politik, serta menyoroti pentingnya kajian ini dalam menghadapi dinamika politik yang terus berkembang dalam era digital ini. Yang ketiga, itu ada ruang lingkup. Ruang lingkup makalah ini mencakup pemahaman mendalam tentang bagaimana media sosial telah memengaruhi dinamika politik di era digital. Deskripsi akan dimulai dengan memberikan gambaran singkat tentang bagaimana media sosial telah menjadi kekuatan yang signifikan dalam membentuk opini publik dan memobilisasi massa dalam konteks politik. Lalu, memberikan contoh konkret perubahan politik yang telah terjadi akibat penggunaan media sosial di era digital. Tujuan utama makalah ini adalah untuk menjelaskan peran media sosial dalam perubahan politik secara menyeluruh. Analisis akan difokuskan pada dampak media sosial terhadap proses politik dan partisipasi masyarakat, termasuk bagaimana media sosial membuka ruang partisipasi politik bagi masyarakat, mempercepat penyebaran informasi politik, dan membentuk opini publik yang dapat mempengaruhi keputusan politik. Selain itu, akan disoroti juga dampak negatif media sosial dalam politik seperti penyebaran informasi palsu, polarisasi politik, dan konflik antar kelompok politik yang dihasilkan dari diskusi di media sosial. Selain aspek politik, ruang lingkup juga mencakup pengaruh media sosial terhadap kebijakan publik. Pengkajian akan mengeksplorasi bagaimana media sosial dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan publik dan implementasi kebijakan yang berbeda dalam lingkup politik. Contohnya, bagaimana opini publik di media sosial dapat memengaruhi keputusan pembuat kebijakan dan bagaimana kebijakan yang diambil bisa berubah sebagai respon terhadap tekanan atau dukungan dari publik melalui media sosial. Selain itu, akan dipertimbangkan juga aspek etika penggunaan media sosial dalam politik. Ini mencakup tantangan etika yang dihadapi dalam menggunakan media sosial untuk kepentingan politik, serta pentingnya transparansi
dan kejujuran dalam berkomunikasi melalui media sosial. Terakhir, makalah akan membahas penggunaan media sosial dalam gerakan sosial dan politik. Pemahaman akan diperdalam mengenai peran media sosial dalam memobilisasi massa untuk aksi politik atau perubahan sosial, serta presentasi studi kasus tentang gerakan politik yang sukses melalui pemanfaatan media sosial. Ruang lingkup ini mencerminkan komprehensinya topik yang dibahas dalam makalah ini, yang mencakup berbagai aspek penting terkait media sosial dalam perubahan politik di era digital. Kedua, pemaparan bagian literatur kajian, yaitu 1. Definisi media sosial. Media sosial merujuk kepada media-media digital yang memfasilitasi interaksi antara individu ataupun kelompok secara online. Platform ini memungkinkan pengguna untuk membuat profil pribadi ataupun kelompok, berbagi konten seperti teks, gambar, video, dan audio, serta berpartisipasi dalam aktivitas sosial seperti komentar, suka, dan berbagi konten dari pengguna lain. Media sosial dapat mencakup berbagai platform seperti jejaring sosial, yaitu Facebook, Twitter, Instagram, dan platform berbagi video seperti YouTube dan TikTok, dan aplikasi pesan instan seperti WhatsApp dan Telegram. Secara spesifik, media sosial merupakan alat komunikasi dan interaksi sosial yang tidak hanya memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan teman dan keluarga, tetapi juga memfasilitasi pertukaran informasi, gagasan, dan opini di antara pengguna yang memiliki minat atau kepentingan yang serupa. Ini menjadikan media sosial sebagai sarana yang efektif untuk menyebarkan informasi, memobilisasi dukungan untuk isu-isu tertentu, mempengaruhi opini publik, dan membangun jaringan komunitas yang luas. Dalam konteks perubahan politik, media sosial memainkan peran penting sebagai alat komunikasi yang mempercepat penyebaran informasi politik, memfasilitasi partisipasi politik yang lebih luas, dan mempengaruhi pembentukan opini publik tentang berbagai isu politik. Dengan demikian, memahami definisi media sosial dalam konteks perubahan politik adalah langkah awal yang penting dalam menganalisis dampak dari peran media sosial dalam proses politik di era digital. Perubahan paradigma politik yang sering terjadi dengan kemunculan media sosial memerlukan pendekatan yang holistik dan komprehensif dalam mengkaji hubungan antara media sosial, kekuasaan politik, partisipasi masyarakat, dan dinamika sosial di era digital ini. Yang kedua, manfaat media sosial dalam politik. Manfaat media sosial dalam politik sangat signifikan karena platform-platform tersebut membuka ruang partisipasi politik yang lebih luas bagi masyarakat. Dulu, partisipasi masyarakat terutama terjadi melalui proses formal seperti pemilihan umum, pertemuan politik, dan kegiatan kelompok tertentu. Namun, dengan adanya media sosial, individu dan kelompok memiliki akses yang lebih besar untuk terlibat dalam diskusi, kampanye politik, dan aksi-aksi politik lainnya secara online. Hal ini mengubah paradigma partisipasi politik dari yang bersifat terbatas menjadi lebih inklusif dan terbuka bagi berbagai lapisan masyarakat. Media sosial memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk menyuarakan pendapatnya, mengajukan pertanyaan kepada pemimpin politik, dan berpartisipasi dalam diskusi tentang isu-isu politik yang penting. Dengan adanya platform-platform seperti Facebook, Twitter, TikTok, dan Instagram, masyarakat dapat dengan mudah membagikan informasi, ide, dan pandangan politik mereka kepada audiens yang lebih luas. Ini juga memungkinkan individu untuk terhubung dengan kelompok-kelompok atau gerakan politik yang sejalan dengan nilai dan kepentingan mereka. Selain itu,
Media sosial juga menciptakan kesempatan bagi partisipasi politik yang lebih aktif dan interaktif. Misalnya, dalam konteks kampanye politik, kandidat dapat menggunakan media sosial untuk berkomunikasi langsung dengan pemilih, menggalang dukungan, dan menyampaikan pesan politik secara lebih personal. Selanjutnya, manfaat utama dari media sosial dalam konteks politik adalah mempercepat penyebaran informasi politik secara luas dan cepat. Platform-platform seperti media sosial Twitter, Facebook, TikTok, dan Instagram menyediakan saluran yang efisien untuk menyebarkan berita politik, peristiwa penting, dan pesan dari tokoh politik secara instan kepada pengguna. Dengan adanya fitur-fitur seperti berbagi, like atau suka, retweet, tagar atau hashtag, dan komentar, informasi yang diposting dapat dengan mudah diakses oleh ribuan orang, bahkan jutaan orang dalam hitungan detik. Kecepatan penyebaran informasi politik ini memungkinkan pengguna media sosial untuk mendapatkan akses langsung terhadap berita terkini dan peristiwa politik yang sedang berlangsung dimanapun mereka berada. Hal ini menjadikan media sosial sebagai sumber informasi politik yang dinamis dan real-time, berbeda dengan media tradisional yang seringkali memiliki keterbatasan dalam hal waktu dan ruang. Selain itu, kecepatan penyebaran informasi politik di media sosial juga memungkinkan pengguna untuk terlibat dalam diskusi dan debat publik secara cepat, memberikan respon langsung terhadap isu-isu politik, dan memperluas jangkauan pesan politik yang ingin disampaikan. Selanjutnya, manfaat utama dari penggunaan media sosial dalam politik adalah kemampuannya untuk membentuk opini publik yang dapat memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan politik. Media sosial menyediakan platform di mana individu-individu dari berbagai latar belakang dan pandangan politik dapat berinteraksi, berbagi informasi, dan mendiskusikan isu-isu penting. Melalui dialog yang terbuka dan partisipasi di media sosial, terbentuklah beragam sudut pandang, argumentasi, dan pemikiran yang memperkaya diskusi politik. Opini publik yang terbentuk di media sosial tidak hanya mencerminkan keragaman pandangan, tetapi juga memiliki potensi untuk mempengaruhi arah kebijakan dan keputusan politik. Dengan jumlah pengguna media sosial yang terus bertambah dan penetrasi yang luas di berbagai kalangan masyarakat, pesan politik dan kampanye dapat dengan mudah mencapai audiens yang lebih luas dan beragam. Hal ini memungkinkan opini-opini yang berkembang di media sosial untuk menjadi faktor penentu dalam proses politik, terutama dalam konteks pemilihan umum dan penentuan kebijakan publik. 3. Dampak negatif media sosial dalam politik. Dampak negatif media sosial dalam politik mencakup berbagai aspek yang dapat memengaruhi integritas proses politik, termasuk penyebaran informasi palsu atau hoaks yang dapat memengaruhi hasil pemilihan secara signifikan. Fenomena ini menyoroti tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dan institusi politik dalam menghadapi informasi yang tidak valid dan potensial untuk menyesatkan opini publik. Seperti yang sudah dijelaskan, salah satu dampak negatif yang sangat mencolok dari media sosial dalam politik adalah penyebaran informasi palsu atau hoaks. Media sosial memberikan platform yang mudah bagi individu atau kelompok untuk menyebarkan informasi yang tidak benar atau tidak terverifikasi dengan cepat dan luas. Hal ini dapat berdampak serius pada proses politik, terutama dalam konteks pemilihan umum atau kampanye politik, di mana informasi yang salah atau hoaks dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kandidat atau isu politik tertentu. Fenomena penyebaran informasi palsu atau hoaks dapat mengakibatkan terjadinya polarisasi dan konflik di antara kelompok politik
karena masyarakat terpecah berdasarkan informasi yang tidak akurat atau tendensius. Selain itu, informasi palsu juga dapat mengganggu proses demokratisasi dengan memengaruhi hasil pemilihan, memperburuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi politik, dan merusak integritas proses politik secara keseluruhan. Penyebaran informasi palsu juga dapat memicu ketegangan sosial, menciptakan suasana politik yang tidak stabil, dan mengurangi ruang untuk dialog yang rasional dan berbasis fakta. Hal ini dapat mengganggu proses pembuatan keputusan politik yang cerdas dan berbasis informasi yang akurat, serta mempersulit upaya untuk mencapai kesepakatan atau solusi yang komprehensif terhadap isu-isu kompleks yang dihadapi oleh masyarakat. Dampak negatif media sosial dalam politik tidak dapat diabaikan, terutama dalam hal polarisasi dan konflik antara kelompok politik yang dihasilkan dari diskusi di platform-platform tersebut. Salah satu masalah utama yang muncul adalah polarisasi politik yang semakin meningkat, di mana masyarakat cenderung membentuk kelompok-kelompok dengan pandangan politik yang serupa dan menentang kelompok-kelompok dengan pandangan yang berbeda. Media sosial dengan algoritma-algoritma yang cenderung memperkuat filter bubble atau gelembung informasi dapat memperkuat echo chamber, yaitu ruang informasi yang sama, di mana individu cenderung mendengar dan menerima informasi yang mengonfirmasi pandangan mereka sendiri. Diskusi politik di media sosial seringkali dipenuhi dengan retorika yang keras, pengotakan opini yang ekstrim, dan kurangnya ruang untuk dialog yang konstruktif. Ini dapat menyebabkan terciptanya lingkungan di mana pendukung kelompok politik tertentu cenderung saling menyalahkan, memperkuat sikap anti kompromi, dan mengisolasi kelompok-kelompok dengan pandangan politik yang berbeda. Akibatnya, polarisasi politik semakin meningkat, menghambat proses negosiasi dan kerjasama di antara berbagai pihak politik, dan mempersulit pencapaian konsensus dalam menghadapi isu-isu penting. Lalu, dampak polarisasi ini juga dapat mengarah pada konflik sosial dan politik yang lebih intens, terutama ketika ketegangan antar kelompok politik mencapai titik yang tidak stabil. Contohnya, konten yang provokatif atau agitasi politik di media sosial dapat memicu aksi massa atau demonstrasi yang tidak terkendali, bahkan mencapai level konflik fisik atau kekerasan. Hal ini menggambarkan bagaimana media sosial, meskipun memiliki potensi untuk memobilisasi massa secara positif, juga dapat digunakan untuk memperkuat divisi dan konflik dalam masyarakat. Penting untuk mengakui bahwa dampak negatif media sosial dalam politik tidak hanya berkaitan dengan individu atau kelompok tertentu, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas terhadap stabilitas politik dan keharmonisan sosial. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk mengenali dampak negatif dari media sosial dalam politik dan mengembangkan strategi yang bijak dalam mengelola penggunaan media sosial dalam ranah politik. Hal ini mencakup peningkatan literasi digital bagi masyarakat untuk memfilter informasi, regulasi yang tepat untuk mengendalikan konten yang merugikan, dan promosi budaya dialog dan toleransi diskusi politik di ruang digital. 4. Etika penggunaan media sosial dalam politik. Etika penggunaan media sosial dalam politik menyoroti tantangan-tantangan yang timbul sehubungan dengan penggunaan media sosial dalam konteks politik. Penggunaan media sosial untuk kepentingan politik tidak hanya membawa potensi positif, tetapi juga menimbulkan berbagai dilema dan pertanyaan terkait etika.
Tantangan utama dalam etika penggunaan media sosial dalam politik mencakup beragam isu yang berkaitan dengan kejujuran, privasi, manipulasi informasi, dan polarisasi opini. Salah satu tantangan yang paling mencolok adalah masalah kejujuran informasi atau hoaks yang dapat dengan mudah menyebar di media sosial dan mempengaruhi persepsi publik terhadap isu politik. Para pelaku politik atau kelompok tertentu seringkali menggunakan taktik manipulatif, termasuk menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan, untuk mempengaruhi opini publik atau merusak reputasi lawan politik. Selain itu, privasi juga menjadi isu sensitif dalam penggunaan media sosial untuk kepentingan politik. Penggunaan data pribadi pengguna media sosial untuk keperluan kampanye politik atau tujuan politis tertentu telah menimbulkan kekhawatiran terhadap keamanan dan privasi individu. Praktik-praktik seperti pengumpulan data tanpa izin yang memadai atau penggunaan data untuk tujuan yang tidak dimengerti oleh pengguna menjadi perhatian utama dalam konteks etika penggunaan media sosial dalam politik. Selanjutnya, manipulasi informasi atau propaganda digital juga menjadi tantangan serius. Dengan kemampuan media sosial untuk menyebarkan informasi secara cepat dan luas, terdapat risiko besar untuk memanipulasi opini publik melalui penyajian informasi yang tendensius, manipulatif, atau tidak akurat. Hal ini dapat mengganggu integritas proses politik dan menyulitkan masyarakat dalam membuat keputusan yang berdasarkan pada fakta yang valid. Polarisasi opini yang semakin meningkat juga merupakan dampak negatif dari penggunaan media sosial dalam politik. Platform-platform media sosial seringkali menjadi tempat di mana pandangan yang ekstrim atau radikal dapat berkembang dan tersebar dengan cepat, mengakibatkan fragmentasi masyarakat dan kesulitan dalam mencapai kesepakatan atau konsensus. Dengan demikian, tantangan etika yang dihadapi dalam menggunakan media sosial untuk kepentingan politik memerlukan perhatian yang serius dari semua pihak terkait. Perlunya kejujuran, transparansi, perlindungan privasi, dan penggunaan data yang etis menjadi prinsip-prinsip penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas proses politik yang berbasis pada informasi yang akurat dan partisipasi yang sehat dari masyarakat. Pentingnya transparansi dan kejujuran dalam berkomunikasi melalui media sosial dalam konteks politik tidak dapat diabaikan. Transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejelasan dalam menyampaikan informasi, termasuk mengidentifikasi sumber informasi dan tujuan komunikasi secara jelas kepada publik. Kejujuran, di sisi lain, berkaitan dengan integritas dalam menyampaikan informasi yang benar, tidak menyesatkan atau tidak mengalihkan fakta demi kepentingan politik tertentu. Pentingnya transparansi dan kejujuran muncul karena media sosial memiliki kemampuan untuk menyebarkan informasi dengan cepat dan luas kepada masyarakat. Dalam konteks politik, komunikasi yang transparan dan jujur membangun kepercayaan antara pemimpin politik dan rakyat. Ketika informasi disampaikan dengan jelas dan tanpa menyembunyikan fakta yang relevan, masyarakat memiliki kesempatan untuk membuat penilaian yang lebih akurat tentang isu-isu politik dan kebijakan yang diambil. Transparansi juga berperan dalam memerangi penyebaran informasi palsu atau hoaks. Dengan memberikan informasi yang transparan tentang sumber dan validitas informasi yang disampaikan, pemerintah, kandidat politik atau lembaga politik dapat membantu masyarakat dalam membedakan antara informasi yang sah dan informasi yang tidak valid. Ini juga mendorong tanggung jawab yang lebih besar dalam menyebarkan informasi yang benar dan tidak menyesatkan. Di
samping itu, kejujuran dalam komunikasi politik melalui media sosial juga menciptakan iklim yang lebih sehat dalam diskusi politik. Ketika pemimpin politik dan kelompok politik mempraktikkan kejujuran dalam menyampaikan pandangan, visi, dan rencana kebijakan, hal itu membuka ruang untuk dialog yang konstruktif dan pengambilan keputusan yang lebih baik untuk kepentingan bersama. Dengan demikian, transparansi dan kejujuran dalam berkomunikasi melalui media sosial bukan hanya sekedar nilai moral, tetapi juga merupakan prinsip yang esensial untuk menjaga integritas proses politik dan membangun hubungan yang kuat antara pemimpin politik dan masyarakat. Masyarakat yang memiliki akses kepada informasi yang transparan dan diberikan dengan kejujuran dapat berpartisipasi secara lebih aktif dalam proses politik dan memiliki kepercayaan yang lebih besar terhadap institusi politik yang mereka dukung. 5. Penggunaan media sosial dalam gerakan sosial politik. Media sosial telah menjadi alat yang sangat efektif dalam memobilisasi massa untuk aksi politik dan perubahan sosial. Hal ini terbukti dapat menggerakkan ribuan bahkan jutaan orang untuk bersatu dalam tujuan-tujuan bersama, baik itu untuk mendukung suatu gerakan politik, mengampanyekan isu sosial, atau menyuarakan tuntutan perubahan yang lebih besar. Salah satu keunggulan utama media sosial dalam memobilisasi massa adalah kemampuannya untuk menjangkau audiens yang luas secara cepat dan efisien. Informasi tentang suatu gerakan atau aksi dapat dengan mudah tersebar melalui fitur-fitur seperti berbagi, retweet, atau tagger yaitu hashtag, yang memungkinkan pesan-pesan tersebut menjadi viral dan mendapatkan perhatian banyak orang dalam waktu yang cukup singkat. Hal ini memungkinkan gerakan politik atau sosial untuk mencapai dampak yang lebih besar dan merespons peristiwa-peristiwa atau isu-isu yang aktual dengan cepat. Selain itu, media sosial juga memfasilitasi koordinasi dengan organisasi aksi-aksi kolektif. Dengan adanya grup-grup atau komunitas online, para aktivis dan pendukung suatu gerakan dapat berdiskusi, merencanakan strategi, dan mengorganisasi kegiatan-kegiatan offline seperti demonstrasi, petisi kampanye penyuluhan, dan sebagainya. Ini memberikan wadah yang terbuka bagi partisipasi aktif dari berbagai lapisan masyarakat dalam berbagai aspek gerakan politik dan sosial. Penggunaan media sosial dalam gerakan sosial dan politik telah menjadi kunci sukses bagi banyak gerakan yang berfokus pada perubahan sosial atau politik. Studi kasus tentang gerakan politik yang sukses melalui pemanfaatan media sosial dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana platform-platform ini dapat memobilisasi massa dan memengaruhi opini publik secara signifikan. Salah satu studi kasus yang paling mencolok di Indonesia adalah pada tahun 2018 hingga 2019. Indonesia menyaksikan gerakan besar-besaran di media sosial yang dikenal dengan tagar 2019 ganti presiden. Gerakan ini bermula dari ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap kinerja pemerintahan saat itu dan menjadi momentum bagi sejumlah aktivis dan kelompok untuk menyuarakan tuntutan perubahan kepemimpinan di tingkat nasional. Media sosial terutama Twitter, Facebook, dan Instagram digunakan secara aktif untuk menggalang dukungan, mengkoordinasikan aksi-aksi demonstrasi, dan menyebarkan pesan-pesan kampanye. Meskipun akhirnya tidak mengubah presiden, gerakan ini menunjukkan potensi media sosial dalam mengorganisir aksi-aksi politik yang masif dan mempengaruhi agenda politik nasional. Pemaparan yang terakhir yaitu bagian kesimpulan. Media sosial telah menjadi kekuatan yang signifikan dalam mengubah paradigma politik
dan memengaruhi dinamika sosial di era digital. Manfaat media sosial dalam politik sangatlah beragam, mulai dari membuka ruang partisipasi politik yang lebih luas bagi masyarakat, mempercepat penyebaran informasi politik, hingga membentuk opini publik yang dapat memengaruhi keputusan politik. Namun, di balik manfaatnya, terdapat pula dampak negatif yang perlu diperhatikan, seperti penyebaran informasi palsu atau hoaks, polarisasi opini, dan konflik antar kelompok politik. Tantangan etika yang dihadapi dalam penggunaan media sosial untuk kepentingan politik juga mencakup isu kejujuran, privasi, manipulasi informasi, dan polarisasi opini. Pentingnya transparansi dan kejujuran dalam berkomunikasi melalui media sosial dalam konteks politik menjadi sorotan penting dalam menghadapi dilema etika. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan integritas proses politik, tetapi juga membangun kepercayaan antara pemimpin politik dan masyarakat. Di samping itu, penggunaan media sosial dalam gerakan sosial dan politik telah membuktikan kekuatannya dalam memobilisasi massa, mengkoordinasikan aksi-aksi kolektif, dan mempengaruhi agenda politik. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap definisi, manfaat, dampak negatif, etika penggunaan, dan peran media sosial dalam gerakan sosial dan politik, kita dapat mengambil langkah-langkah yang bijak dalam mengelola penggunaan media sosial untuk kepentingan politik. Masyarakat perlu meningkatkan literasi digital, menegakkan transparansi dan kejujuran dalam komunikasi politik, serta mempromosikan budaya dialog dan toleransi dalam diskusi politik di ruang digital. Dengan demikian, media sosial dapat menjadi alat yang memperkuat demokrasi, partisipasi politik yang inklusif, dan advokasi perubahan yang positif dalam masyarakat. Sekian pemaparan dari makalah saya yang berjudul Peran Media Sosial dalam Perubahan Politik di Era Digital. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Audio Jungle.